Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya dan partner saya akan mempresentasikan seperti judul yang di atas. Berikut ini adalah penjelasannya. Latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda merupakan hasil dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II pada 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda II dilaksanakan di 3 tempat berbeda dan dibagi dalam 3 kali pertemuan rapat. Organisasi kepemudaan yang hadir saat itu adalah Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Islamieten Bon. Pada rapat pertama dilakukan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolieke Jogeligenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua PPPI, Sugondo Jojo Puspito, yang dimana ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Setelahnya dilanjutkan oleh Moh Yamin dengan uraian tentang arti dari hubungan persatuan dengan pemuda, yang menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilakukan pada keesokan harinya, yaitu hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Arts Java Bioskop. Pertemuan rapat ini membahas mengenai masalah pendidikan yang dimana sangat penting untuk anak, yang dikemukakan oleh Purnomo Wolan dan Sarmidi Manggoen Sarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak juga harus dididik secara demokrasi. Rapat ketiga di hari yang sama di tempat yang berbeda, yaitu di Gedung Indonesian Club Gebau di Jalan Kramat Raya 16, ada sonario yang menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan, dan Ramelan yang mengemukakan pendapat bahwa gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional, karena gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, dan itulah hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Pertemuan yang amat penting ini dilakukan di 3 tempat berbeda. Tempat pertama membahas tentang pergerakan bangsa, tempat kedua membahas pendidikan bangsa, dan tempat ketiga membahas nasionalisme bangsa. Maka lahirlah poin-poin yang merupakan keputusan dari kongres tersebut, antara lain 1. Menjunjung bahasa Indonesia. 2. Perasaan dan kemauan persatuan bangsa Indonesia cuma satu. 3. Putra dan putri Indonesia mengaku tanah tumpah darah Indonesia dan bersetia. 4. Bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perkumpulan dan pergaulan anak Indonesia. 5. Memperhatikan dasar-dasar persatuan yang teguh yang didasarkan atas hukum adat, budaya, histori, dan bahasa yang sama. 6. Menyiarkan rasa kebangsaan dan persatuan itu pada berbagai pers dunia. Sebelum kongres benar-benar ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya pertama kali oleh Wage Rudolf Supratman menggunakan instrumen berupa biola yang disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres pun ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda. 1. Politik etis. Politik etis merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad 20 sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum bumi putra, atau kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini tidak lepas dari pemikiran salah satu tokoh humanis Belanda, yaitu Corret Theodor van Deventer. Politik etis diimplementasikan melalui program edukasi, pendidikan, irigasi, pengairan, dan migrasi perpindahan penduduk. 2. Berkembangnya pers. Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan sehingga memicu berkembangnya ideologi dalam pergerakan kebangsaan. Contoh media cetaknya adalah surat kabar. Surat kabar berbahasa Jawa pertama yang terbit di Indonesia adalah Bomoretani yang terbit di Surakarta pada 1855. Selain itu, Medan Gergaji merupakan media massa pertama yang dicetak dan diterbitkan oleh golongan Bumi Putra sehingga dapat dikatakan sebagai pelopor pers Bumi Putra di Indonesia. Contohnya, digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan kritik kepada golongan priai yang sering bertindak korup dan pegawai pemerintah kolonial yang dieksploitasi wong cilik atau rakyat jelata.
The Express merupakan surat kabar yang paling mendapat perhatian pemerintah kolonial Belanda saat itu karena memuat propaganda ataupun ide-ide bersifat radikal dan kritis terhadap sistem kolonial. 3. Kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Yang pertama, Budi Utomo yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada 20 Mei 1908. 2. Sarekat Islam merupakan perkumpulan perdagangan Islam yang semula bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang dibentuk oleh Raden Mas Tirto Hadi Soeharjo pada 1909. Ketiga, Indis Partij atau IP didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Francois Eugene Doesdecker atau Danudirja Setiabudi, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo, dan mereka dikenal dengan sebutan 3 serangkai. 4. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh Sultan Kasayangan, RM Noto Suroto, RP Sosrokusumo, Husein Jajaningrat, dan Noto Diningrat pada 1908. 5. Organisasi keagamaan ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Perkumpulan Politik Katolik Jawi. 6. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan organisasi politik bercorak komunis yang semula bernama Indisch Social Democratic Vereniging diprakarsai oleh Smenif bersama G.I. Brandstätter, Heinrich Dekker, dan Breiksma pada 1914. 7. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. 8. Taman Siswa didirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922 dan tokoh yang terkenal di situ adalah Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, organisasi perempuan 1. Putri Mardika, 2. Kartini Pons, 3. Kautaman Istri, 4. Aisyah, 5. Wanito atau Wanita Katolik. Pembacaan Ikrar. Pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II pada Oktober 1928 menjadi momentum perwujudan semangat para pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Organisasi Kepemudaan. Organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional adalah 1. Trikoro Darmo, dibentuk pada tanggal 7 Maret 1915. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut. A. Mencapai Jawa Raya dengan cara memperkukuh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. B. Mempererat hubungan antar murid-murid Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. C. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. Dan D. Membangkitkan bahasa dan kebudayaan Hindia. 2. Jong Java, dibentuk pada 12 Juni 1918. Tujuan perkumpulan ini adalah mendidik anggotanya agar mampu menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam rangka membangun Jawa Raya dengan cara mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan menanamkan rasa cinta pada budaya sendiri. 3. Jong Sumatranen Bon, dibentuk pada 9 Desember 1917. Tujuan perkumpulan ini adalah hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. 4. Pemuda Kaum Betawi, didirikan pada tahun 1923. Tujuan organisasi ini adalah memajukan kehidupan orang-orang Betawi secara khusus dan orang-orang Bumi Putra secara umum. 5. Jong Minahasa, dibentuk pada tahun 1919. Tujuan perkumpulan ini adalah mewadahi aspirasi masyarakat Minahasa secara luas. 6. Perkumpulan Madura, didirikan pada 1 Januari 1920. Titik tujuan perkumpulan ini adalah memperbaiki berbagai sektor, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, pertanian, kerajinan, agama, perdagangan, peradaban, dan kepentingan umum, serta mengupayakan penyediaan dana penguburan. 7. Perkumpulan Ambon, didirikan oleh tokoh militer Jawa Tengah J.P. Risakota tahun 1909.
Tujuan perkumpulan ini adalah menyatukan kepentingan Ambon, memajukan pendidikan, dan mengupayakan beasiswa bagi anak-anak Ambon. Makna penting Sumpah Pemuda. A. Penguat semangat perjuangan kemerdekaan. Butir pertama dalam Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan kebanggaan para pemuda Indonesia terhadap tanah kelahirannya. Kebanggaan ini selaras dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dimana para pemuda bertekad membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa lain. B. Pengukuhan semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia. Para pemuda mengakui jati diri mereka sebagai bagian dari sebuah bangsa yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda menegaskan persatuan bangsa merupakan sesuatu yang mutlak dengan berbekal semangat kebangsaan dan persatuan. C. Pendorong pertumbuhan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda menyiratkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bertujuan menyatukan gagasan para pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dan budaya. D. Membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu. Perjuangan rakyat Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah menjadi kesatuan yang kuat. Sebelumnya, organisasi pemuda berasal dari daerah yang berbeda-beda bahasa, agama, suku bangsa, adat istiadat, dan budaya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan terbebas dari segala bentuk perbedaan. Tujuan Sumpah Pemuda. 1. Membangkitkan jiwa nasionalisme. 2. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. 4. Memperkuat kesadaran bangsa Indonesia. 5. Memperteguh semangat persatuan Indonesia. 6. Meningkatkan usaha agar tercapainya kemerdekaan. 7. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa untuk mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia. 8. Untuk mempersatukan para pemuda Indonesia demi tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. 1. Persatuan. 2. Cinta terhadap bangsa dan tanah air. 3. Semangat kebangsaan. 4. Toleransi. 5. Semangat persaudaraan. Dan 6. Rela berkorban. Isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh yang merumuskan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Bahkan Muhammad Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Beliau juga berperan merumuskan ikrar yang berbunyi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada saat itu Muhammad Yamin menjabat sebagai sekretaris Kongres. Sugondo Jojo Puspito. Beliau berperan sebagai ketua Kongres Pemuda II dan moto pentingnya dalam Sumpah Pemuda yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Amir Syarifuddin Harahap. Amir Syarifuddin merupakan perwakilan dari Jong Batak dan dipercaya menjadi bendahara dalam Kongres Pemuda II. Saat Kongres Pemuda II, Amir banyak menyumbangkan buah pikirnya dalam perumusan Sumpah Pemuda. W.G. Rudolf atau W.R. Supratman. Pada Kongres Pemuda II, W.R. Supratman memperkenalkan lagu ciptaannya yang kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Selain itu, ia juga pandai memainkan biola. Pada malam penutupan Sumpah Pemuda, ia memainkan Indonesia Raya secara instrumental dengan biola atau tanpa teks.
Sarmidi Mangunsarkoro. Pada Kongres Pemuda II, Sarmidi ikut tampil sebagai pembicara. Ia menyampaikan pidato tentang pendidikan nasional dan menekankan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan dididik secara demokratis. Selain itu juga menekankan pada perlunya keseimbangan antara pendidikan dan sekolah dan di rumah. Sunario Sastrowardoyo. Pada Kongres Pemuda II, Sunario berperan sebagai pembicara dan penasihat yang membela para aktivis kemerdekaan dalam merancang Sumpah Pemuda. Ia melakukan pidato dengan tema Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Itulah hasil presentasi kami tentang Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami sampai akhir. Thank you for watching.